Hai teman-teman, are you ready to praise the Lord? Let's get up on your feet. Let's praise our Jesus.
the truth. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Sing it out. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. We sing you praises. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, Lord. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sing louder, louder. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? One more time. Sing it loud. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Praise the Lord, oh my soul. Are you ready? Are you ready to praise the Lord? Yeah, everybody sing it out. Hey, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sing it out. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, you are worthy, Lord. Yes, you are worthy, Jesus. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Tuhan. Engkau Allah yang bangkit. Engkau Allah yang hidup. Engkau penyelamat kami, Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King.
harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa, yes Lord, selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati, Jesus, di hadapan tatamu. Oh, Yesusku terimalah korban syukurku Tuhan, syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Tuhan atas waktu ini. Thank you for your presence, thank you for your love. Dan buat setiap anak muda yang percaya, sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman semua yang hadir secara onsite. Sekali lagi Gilgal Youth, boleh mana suaranya Gilgal Youth? Come on. Woo. Aku mau menyapa buat teman-teman yang mungkin baru balik dari liburan ya. Selamat datang Gilgal Youth ya, yang ngikuti secara onsite, kalian top. Boleh gak bilang kiri kanannya kalian top ya? Atau yang juga sedang mengikuti secara online, dimanapun kalian berada, lagi masih liburan, atau mungkin kalian lagi gak di Jakarta, kalian juga top sama-sama ya. And we gonna do something seperti biasa. Kita punya house rules, kita punya yang namanya culture yang kita mau bangun sama-sama, yaitu family time. Family time ngapain ya? Intinya biar kalian punya temen, kenalan sama teman-teman baru. Jadi nanti caranya cari satu orang ya, tanya namanya, jangan lupa ya, itu paling penting, tanya namanya, kenalan ya. Terus sekolahnya di mana, atau kuliah atau udah kerja gitu ya. Nanti ada topiknya. Topiknya gini. Jangan colong start dulu teman-teman ya, nanti ada waktunya. Topiknya gini. Kalau kamu lagi males saat teduh, apa yang buat kamu males saat teduh ya, oke? Caranya gini, yang baris ini, ya saya mau perhatikan teman-teman yang baris ini, coba kenalan sama yang baris ini. Begitu juga yang baris ini, ya kenalan sama yang baris ini. Supaya jangan main di situ-situ aja, oke? Family time ada 1 menit waktunya dimulai dari sekarang, come on.
tolonglah ya, nyebrang nggak apa-apa loh, boleh. Nyebrang itu boleh, ya. Jangan diem di tempat. Siapa tahu ternyata satu sekolah, kenalnya di sini. Ternyata rumahnya satu komplek, kenalnya di sini. And I hope teman-teman juga yang di belakang boleh loh, ya. Feel free. This is your time buat kenalan, paling nggak ketemu satu teman baru. Sekalian nanya, kalau lagi males saat teduh, kenapa sih males? Ya, apa sih yang buat males? Biasa anak muda tanggung lagi nonton drama Korea gitu misalnya. Tanggung lagi nonton series. Aduh udah capek nih seharian bikin tugas gitu misalnya. Atau lagi nggak mood. Tanya nama jangan lupa ya. Oke, waktunya habis. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman semua. Siapa yang tadi kenal satu orang baru boleh lambaikan tangannya. Yang kenal satu orang baru. Oke, good. Teman-teman boleh silakan duduk. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita dengar firman Tuhan. Yang pertama, kita selalu ajak teman-teman untuk join yang namanya playground. Kita punya momen, tempat, kita punya waktu sama-sama untuk bisa doa bareng. Coba bilang kiri kanannya, kamu udah ikut belum? Gitu. Kamu udah ikut belum? Playground. Ya. Jam 3 di tempat ini, setengah jam aja. But I think you're gonna feel something, you're gonna experience something lewat playground ini. Dan aku mau ajak bukan hanya teman-teman leader or volunteers, tapi siapapun kalian. Kalau mau ikut doa bareng-bareng, mau ikut doa sama-sama, yuk join playground. Dan berikutnya kita punya namanya baptisan air. Oke, akan diadakan kembali baptisan air pada tanggal 20 April jam 11.45. Tapi kelas pengarahannya dari jam 11 sudah dimulai. And open registration, re-registrationnya itu jam 11.30. Di tempat ini, di lantai 1 ya, bukan di bawah kolamnya ke lantai 5, enggak. Di Gilgal Center di lantai 1. So kalau teman-teman mau mendaftar, teman-teman rindu mau memberikan diri dibaptis, teman-teman tinggal scan QR yang ada di depan. Atau kalau kalian mau ajak teman, saudara, di foto, ya nanti QR-nya bisa share ke orang yang mau diajak, oke? Be on time karena ada kelas pengarahannya, jadi teman-teman pastikan jangan terlambat. Berikutnya, teman-teman siapa yang pernah ikut yang namanya worship session? Boleh lambaikan tangannya. We're gonna have another one worship session di tahun ini. Tapi sebelumnya aku mau ajak kita lihat video berikut ini. Hi everyone, kami IMGMB. We're so excited to have a great time with all of you in Gilgal Youth and Gilgal Uni worship session. Let's come together and worship together. And don't forget to invite all your besties, all your BFF, your friends, and it's gonna be so awesome. So see you there. Melayani bikin aku bisa lihat suatu hal dari banyak perspektif.
dan bikin aku bisa percaya kalau semua orang itu punya kesempatan buat ngerasain hadirat Tuhan. Serving really changed my life in a lot of aspect. Mulai dari aspek leadership, ushering, teamwork, intimacy dengan Tuhan, bahkan dari aspek komunitas juga berubah banget jadi yang lebih positif. Surfing also changed my focus in life from me and myself to God and His people. Oke, ya semoga teman-teman bisa menangkap sesuatu ya. Worship session kita akan sama-sama punya waktu untuk puas banget kita muji menyembah Tuhan. And we wanna teach you about the lifestyle, gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Dan kita akan bersama-sama dilayani dengan IFGF Praise. Rule-nya adalah jangan datang sendirian. Bilang kiri kanannya jangan datang sendirian. Ajak teman lo, ajak teman sekelas ya, ajak teman sebangku, saudara ya, ajak semua ke sini, datang sama-sama. Oh ya, by the way, we gonna have barbecue party also di tanggal 27. Jadi catat jam 5 karena ini combined service youth dan uni. Teens mau datang boleh nggak? Silakan, sok, ayo garuk ya. Dan juga kita punya ministry exhibition. Teman-teman, ada bedanya antara being only in spectator ya, cuman jadi penonton atau jadi bagian dari tim. And we want invite you to be part of us. Jadi bagian dari tim kita. Yang punya visi, yang punya misi, melayani generasi. Bilang kiri kanannya, datang gereja jangan cuman duduk doang. Coba bilang kiri kanannya. Kita membuka kesempatan buat teman-teman yang mau terlibat melayani sama-sama ya. Intinya kita mau kasih buat Tuhan. Satu hal perbedaan yang saya bisa pastikan ya. Saat kalian datang gereja, nggak lagi cuma duduk dan nguap di belakang. Nggak lagi cuma duduk dan pegang handphone di belakang. Pasti kalian datang lebih pagi, dan tapi kalian bisa experience something different. Yang kalian nggak bisa dapat hanya cuma duduk doang di gereja. Oke? Dan last but not least, kita punya yang namanya Youth Camp. Kita tahun ini akan mengadakan Youth Camp sekali lagi tanggal 11 dan 13 Juli. Minggu depan akan dibuka registrasinya, so be prepare. Ini semua buat usia 13 sampai 18 ya. Kalau udah 24 nanti mungkin ada campnya lagi ya berikutnya. Tapi anyway, kita akan adakan ini sama-sama di area di Bogor sana. Dan kalau buat teman-teman yang belum ikut, yuk sama-sama daftar. Nanti mau tahu informasi lebih lanjut, stay tune di Gilgal Youth Instagramnya atau tanya dengan family cell leader teman-teman ya. Oke, itu aja. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan ada satu hal insight yang saya ingin bagi buat teman-teman. Kita anak muda, it's an honor kalau kita punya kesempatan menabur teman-teman ya. Punya gaya hidup, bangun gaya hidup generosity, murah hati. Boleh buka sama-sama ya, jadi Matius 6 ayat 24. Secara cepat aku bacain, no one can serve two masters. Gak ada satu orang bisa melayani dua tuan ya. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Mammon itu apa? Money, possession, fame, status, or whatever is valued more than the Lord. Teman-teman gini, kalau kita mau belajar jadi anak Tuhan yang benar ya, salah satu caranya adalah kita perlu latihan ya. Siapa master yang kalian serve? Mau melayani Tuhan? Atau itu tadi tuh uang, kekuasaan, popularitas dan sebagainya. Caranya gampang teman-teman. Saat kita punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk bisa memberkati orang lain, atau jadi saluran berkat lewat apa yang kita punya, this is the time. Ini waktunya kita belajar. Kalau bukan dari muda, it's too late. Ya, so coba tanya kiri kanannya, lu masternya yang mana gitu, tanya. Ya, masternya yang mana? Karena kalau kita bangun fame kita bangun popularity kita, ya, kita kumpulin kekayaan sebanyak-banyaknya, kita pakai pakaian branded, kita terlihat kaya di depan banyak orang, yes. Tapi kalau mau terlihat kaya di depan Tuhan, kita pakai uang kita untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan bilang, janda yang ngasih 2 peser, dia bilang ini yang paling kaya. So,
aku mau ajak teman-teman, let's do something, ya. Kalau misalnya kita diberikan berkat, kita punya berkat yang dari Tuhan, kita bisa pakai ini untuk latihan, ya, supaya hidup kita bisa jadi berkat. Ada caranya, gampang banget, bisa boleh tampilin di layar, bisa scan QR sekarang, atau nanti teman-teman setelah ibadah bisa scan QR juga di bawah, atau teman-teman mau terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan, janji iman, let's do this, ya. Intinya aku mau teman-teman Gilgal Youth, anak-anak muda, jadi anak muda yang generous, jangan jadi anak muda yang selfish, oke? So, siapa yang siap dengan firman Tuhan? Sebelumnya kita doa dulu. Kami berdoa Tuhan, kami ucap syukur atas berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tapi kami gak mau nikmati ini sendiri. Kami mau belajar Tuhan jadi anak muda yang murah hati, anak-anak muda yang mau jadi berkat bagi banyak orang. Meskipun usia kami masih muda, tapi kami percaya Tuhan bisa bekerja lewat kehidupan kami. Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang menabur. Dan biar apa yang ditabur dari teman-teman bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau yang udah gak siap dengar firman Tuhan, sama-sama udah gak sabar dengar firman Tuhan, boleh bangkit berdiri bersama-sama. So let's please welcome Alvino, Jeremia, come on. Kita berikan sambutan yang paling meriah. Boleh kita kasih tepuk tangan dua kali bisa dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Wow. Boleh nggak? Jadi lihat sebelahnya bilang begini, gua seneng walaupun masih hawa liburan lu ke gereja, bilang gitu. Oke, silakan duduk teman-teman. Wow, welcome back. Sabtu lalu kita beribadah secara online. Hopefully teman-teman mengikuti secara online. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri. Jadi this is a series. Tapi sebelum itu kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul pada hari ini bersekutu dalam satu nama-nama Yesus. Kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan sia-sia. Saat kami mendengarkan, kami melakukan, hidup kami terus bertumbuh, berbuah dalam Tuhan. Hidup kami boleh maju menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, teman-teman selama sebulan ini kita membahas a series tentang doing something setiap hari, every day, atau on a daily basis. Ya, daily life with God. Hidup kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Kalau last week teman-teman mengikuti secara online, kita belajar tentang berbicara sama Tuhan, speaking. Melalui apa? Melalui doa. Kita lakukan setiap hari, bahkan dalam sehari bisa berkali-kali. Bangun tidur kita doa, mau makan kita doa, mau pergi kita doa, dan lain-lain. Kenapa? Karena daily basis bahkan lakukan secara terus-menerus, ini penting. John Maxwell pernah bilang namanya rule of five. Rule of apa? Five. Rule of five itu apa? Jadi gini, kalau kita ada sebuah pohon gede banget, terus kita punya X, punya kapak, kita mau tebang pohonnya. Kita pukul satu, puk. Dari pohon yang gede, ternyata cuma segores kecil doang. Apakah pohonnya akan runtuh? Enggak. Kita pukul lagi, hup. Kita pukul 5 kali aja, kegores, tapi pohonnya tebel, cuma 5 kali cuma sedikit. Nah, hal seperti itu dilakukan setiap hari. Sehari pukul 5, 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Selasa pukul 5 kali, 1, 2, 3, dan seterusnya. Rabu pukul 5 kali. Lama-lama runtuh atau enggak pohonnya? Lama-lama runtuh. Teman-teman, sebesar apapun tantangan hidup kita lakukan rutin ini yang mungkin terdengarnya kok diulang-ulang tapi ini signifikan dan powerful, itu berdampak luar biasa. Pohon sebesar apapun bisa tumbang, masalah sebesar apapun bisa tumbang, tantangan sebesar apapun bisa kita lewati karena we do this every day. And last week kita belajar apa yang kita lakukan setiap hari, berdoa. Ada 2 poin. Yang pertama adalah be grateful. Kalau kita
ngomong sama Tuhan, communicate, fellowship, berdoa sama Tuhan. Jangan hanya Tuhan saya mau PlayStation 5, Tuhan saya mau pergi jalan-jalan ke Jepang, Tuhan saya mau naik kelas. Tuhan tahu kebutuhan kita, tapi kita mulai dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih hari ini saya bisa bangun pagi dengan baik, dengan sehat. Tuhan saya masih bisa sekolah yang baik. Kita be grateful dan kedua be faithful. Jadi konsisten. Jangan hanya doa. Kalau kita lagi happy, semua lagi baik, justru malah orang seringnya lagi ada masalah langsung doa, wah kenceng banget. Begitu lagi happy justru lupa Tuhannya di mana. Justru kita berdoa, be faithful whatever the circumstances are, wherever we are, whatever we dealing right now, tetap berdoa. Nah hari ini yang minggu kedua judulnya adalah Speak, I'm Listening. So today we gonna learn how to listen. Jadi yang speak siapa? Bukan saya. Tuhan yang ngomong sama kita. Kita mendengarkan. Bilang sama sebelahnya, bro, listen. Oke? Nah, siapa di sini pernah main game yang RPG atau adventure atau petualangan? Ada nggak pernah? Nah, atau enggak any game biasanya diawali dengan sebuah tutorial atau instruction. Oke? Kalau pencet X, dia akan loncat. X, loncat. Analognya kursornya digoyangin, dia akan lihat ke kiri, lihat ke kanan. Oh seperti itu. Ada instructionnya. Main Mobile Legends aja ada instructionnya. Cara beli barangnya gimana. Terus ini hero-nya, isinya tuh skillnya apa-apa aja, ada penjelasannya. Nah selain itu, biasanya juga kalau main game di awal, apalagi yang petualang itu ada ceritanya. Ini karakternya siapa aja sih, musuhnya siapa sih. Nah, saya dulu kalau main game tuh suka di skip. Jadi kalau misalnya ada tutorial langsung X. Udahlah yang penting cepet. Kalau zaman sekarang lebih parah, gak usah X. Ada pencet skip cutscene gitu kan. Tiba-tiba udah kelar, terus pas main, ini cara berantemnya gimana ya? Ini ceritanya gimana ya? Saya temukan, saya gak dengerin hal-hal itu. Pertama, saya nggak tahu mesti ngapain. Artinya apa? Nggak maju-maju. Kedua, saya nggak tahu ceritanya. Saya jadi nggak enjoy. Tiba-tiba orang ini ketemu ini ada karakter baru. Seringkali hidup kita karena kita nggak dengerin Tuhan, kita nggak bisa maju. Kenapa? Karena bingung caranya gimana. Padahal Tuhan udah ngomong sama kita, cuman kita tidak mendengarkan. Dan seringkali kita nggak bisa enjoy. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang jadi rencananya Tuhan. Seakan-akan semuanya tuh blur. Padahal Tuhan udah kasih guidance. Teman-teman hari ini kita belajar, Tuhan speak, I'm listening. Bilang kiri kanan, bro listen. Jadi kita punya peran mendengarkan itu penting. Nah yang lebih pentingnya lagi, mendengarkan siapa? Teman kita ngomong A, teman kita ngomong apa siapa, orang lain kita dengar di internet ngomong B. Teman-teman saya mau kasih sebuah contoh begini. Kalau misalnya nih, kita punya sebuah iPhone, dan kebetulan iPhone kita lagi seru banget, jatuh, kecemplung, masuk ke dalam wastafel, kerendam air. And then what you gonna do? Apa yang teman-teman lakukan? Gimana nih, rusak gak iPhone saya? Terus teman-teman Google di internet. How to dry iPhone gitu misalnya kan. How to deal with wet iPhone. Nah misalnya seperti itu. Terus and then keluar hasil searchnya. Yang paling atas adalah apple.com. Jadi kalau handphone kamu kecemplung, kamu misalnya harus taruh di tempat yang sejuk dan diamkan selama berapa jam seperti itu. And then after that, terus teman-teman lihat ada random person post di sebuah forum, oh pokoknya yang penting taruh di tempat yang panas, ada sinar matahari biar langsung kering. Jadi ada dua instruction yang bertolak belakang, yang instructionnya beda. Tapi handphone iPhone. Kira-kira which one you will follow? The one from apple.com atau the one from random stranger on the internet? Yang mana? Yang mana yang teman-teman akan ikutin? Paling simple, apple.com. Why? Kenapa? Karena mereka yang membuat si iPhone tersebut. Pertama, they know the structures. Di dalamnya handphone seperti apa, they know how to repair the iPhone, and then they are responsible buat hal-hal seperti ini.
kalaupun instruksinya kok jadi nggak benar, kita tinggal bawa ke service center, saya udah ikutin punya kamu, kok kamu udah saya ganti baru. Kenapa? Karena mereka yang buat. So teman-teman, if something wrong with our life, siapa yang kita dengarkan? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. So that's why kita listen, tapi kita lihat siapa yang kita listen. Bukan berarti oke, mulai hari ini gue gak mau dengerin orang tua, gue gak mau dengerin FSL saya. No, bukan seperti itu maksudnya. Justru orang-orang ini ada yang Tuhan taruh buat memandu kita, memandu to guide us. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin kok bertentangan, kok berbeda, kok firman Tuhan bilangnya A, teman saya bilangnya B. Which one do I follow? Firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan saya. Dan Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Bahkan kita ditebus di kayu salib supaya beroleh hidup. So, siapa yang kita dengarkan? Tuhan. Saat kita mendengarkan Tuhan, kita bisa enjoy, kita dijaga. And then saya mau nanya, siapa di sini pernah hilang? Loh, apanya hilang? Handphone saya, tas saya hilang? Enggak, lu-nya yang hilang gitu. Ada yang pernah hilang enggak? Enggak ada yang pernah? Wow, teman-teman, oh ada. Saya pernah hilang, waktu saya kecil, saya hilang di mall. Saya hilang di mall, jadi orang tua saya entah di mana, saya entah di mana, and then kok bapak ma gue kagak ada di sini kan. Dan gue masih kecil, saya nggak tahu harus ngapain. Dan namanya anak masih kecil, hilang, lagi lumayan jadi takut. But you know what? Kapan saya merasa langsung ada damai, saat ada lega kapan? Saat saya mendengar suara papa saya manggil nama saya. You know what? Even today, God is calling your name because you are precious. Karena kamu berharga, you are valuable. Teman-teman, saat kita mendengarkan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan kita sedang hadapi, there will be assurance, there will be peace, there will be joy. Karena dengar ada Tuhan yang ngomong, memanggil nama saya. So, segitu pentingnya kita mendengarkan suara Tuhan. Kenapa banyak orang yang hidupnya buntu, sekolahnya buntu, mentalnya buntu, relationship-nya buntu. Karena nggak dengerin arahannya Tuhan, instruction-nya Tuhan. Saya selalu lihat ini sebagai begini, siapa di sini kalau ujian, suka ada namanya dikasih kisi-kisi, ada nggak ya? Ada kisi-kisi? Saya suka nyari, biasa dulu ya, bukan contekan loh kisi-kisi. Kisi-kisi itu kira-kira yang keluar yang mana, bukan pertanyaannya apa, jawabannya apa, kisi-kisi. Dan sometimes, saat kita membaca firman Tuhan, kita tuh sedang dikasih lihat nih, ini kisi-kisi. Kita bukan saat kita follow Tuhan, kita percaya sama Tuhan, bukan berarti hidup kita gak ada masalah. There will be problems. Tapi pertanyaannya, how do we deal with those problems? Dan semua kisi-kisinya ada di Alkitab. Tuhan yang kasih. Makanya kita perlu mendengarkan. So today is about devotion. Atau saat teduh. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Supaya hidup kita maju, bertumbuh. Saat kita mendengarkan Tuhan setiap hari. Saat kita saat teduh, kita sedang diperlengkapi. Saat masalah datang kita gak takut. Kenapa? Karena kita udah pegang the truth. Kebenarannya. Nah, speaking about devotion, saat teduh itu, teman-teman perlu waktu intimate sama Tuhan, cari waktu. Kalau zaman sekarang, teman-teman as easy as opening your handphone, ada app Bible and apapun itu, bahkan sekarang ada Bible plan. Mau cari tentang apa? Tentang depression ada, anxiety ada, relationship ada, hope ada. Mau belajar tentang Alkitab juga ada. Tentang apa lagi ya? Tentang apa? Tentang youth juga ada. Kalau zaman dulu teman-teman harus ke toko Gramedia atau apa, cari renungan harian, saat teduh, udah gitu baca, panjang sekali ya. Terus kan gak bisa dibawa-bawa. Kalau sekarang semudah itu teman-teman, terlebih dari metodenya, yang paling penting kita perlu menyiapkan waktu. Nah nanti diskusi sama family cell, kapan kita lakukan saat teduh. Oh saya bangun pagi langsung saat teduh, bagus. Oh saya pagi gak keburu karena sekolahnya jauh, saya saat teduh sore-sore, bagus. Oh saya, yang penting begini, kita allocate waktu, jangan pernah kasih waktu sisa sama Tuhan. Tahu artinya waktu sisa itu atau gak apa? Waktu sisa itu biasanya gini nih, ntar lihat deh kalau ada waktu, ya kalau gak ada waktu besoknya, ntar lihat deh ada waktu, gak ada waktu besoknya. Gak satu teduh itu namanya. Jangan pernah kasih waktu sisa.
sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah kasih sisa sama kita. So, let's do this. Ini adalah sebuah, kalau teman-teman baru dengar ini, let's do this a new culture. Yang teman-teman yang udah lakukan, tetap lakukan, bahkan lebih hebat lagi, lebih giat lagi. We do devotion. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal, bagaimana sikap kita in listening to God. 3 principles on listening to God. Nah, manusia ya terdiri dari 3. Ya. Apa aja? Apa? Oke, tubuh, jiwa, roh. Nah, 3 hal ini harus aktif in listening to God. Kita mulai dari tubuh dulu. So the first point, open your ears. Nah, kita nggak bisa mendengarkan kalau kita nggak pernah membuka telinga kita atau mendengarkan. 1 Samuel 3 ayat 10 terjemahan NLT berkata begini. And the Lord came and called as before, Samuel, Samuel. And Samuel replied, speak, your servant is listening. Tuhan memanggil Samuel dan Samuel mendengarkan, berarti dia membuka telinga. Your servant is listening, hence speak, I am listening. Nah, Samuel saat dia masih muda dipanggil sama Tuhan, dia mendengarkan. Dan saat mendengarkan Tuhan, kalau kita baca the whole chapter, kita tahu kalau Samuel itu diberikan arahan sama Tuhan, ini yang akan terjadi. Dan hal ini yang ditabur gak sia-sia, untungnya Samuel mendengarkan. Sehingga di ayat 19, dia berikutnya dikatakan begini, as Samuel grew up, the Lord was with him. And everything Samuel said proved to be reliable. Why? Kok bisa reliable? Ya jelas, yang ngomong siapa? Tuhan ke Samuel. Ya udah pasti semua hal yang Samuel sampaikan reliable. Kenapa? Karena Tuhannya sendiri yang ngomong. Ibarat tadi handphone, loh kok kamu bisa tahu begini, kok kamu bisa gini? Ya iyalah orang Tuhan yang langsung saya dengerin dari firman Tuhan. Sama. Nah makanya kita perlu buka telinga kita. Cuman sometimes kita terlalu banyak hal yang kita dengarkan. Sehingga kita gak bisa fokus. Dulu waktu masih SD teman-teman pernah gak diajarin. Apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Apa bedanya? Kalau mendengar tuh begini, ada suara lewat, vung gitu kan. Ada burung kan, kok prit sih, itu mah tukang parkir ya, salah ya. Apalagi ya? Suara-suara, ada suara bising gitu kan, misalnya kan ada suara apa, itu mendengar. Isinya apa ya nggak tahu, pokoknya kedengeran. Tapi mendengarkan, kita pasang fokus. Itu orang ngomong apa tuh di depan? Oh ngomong ini, ngomong itu mendengarkan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan saat family cell leader kita sharing, kita fokus. Bukannya buka handphone, dengerin yang lain, lihat yang lain. Tadi apa ya? Masuk kuping sih, cuma nggak masuk ke kepala. Kenapa? Karena kupingnya cuma mendengar, tapi nggak mendengarkan. So kita perlu fokus teman-teman, mendengarkan. Teman-teman tahu cara kerja sonar, kapal. Kapal itu kan kalau di kedalaman, apalagi kapal selam, itu kan gelap banget. Kalau melihat itu bukan pakai vision, tapi pakai apa sih namanya ini? Pakai suara, yaitu apa? Gelombang sonar. Jadi ada tuh bisa tuh tung, ada bulat-bulat itu kalau teman-teman pernah nonton film, tung. Oh artinya di depan sana ada tebing misalnya, oh depan sana ada kapal. Ternyata dengan gelombang seperti itu, dengan mendengarkan hal seperti itu, bisa melihat apa yang di depan teman-teman. Tapi perlu fokus. Oh di depan ada A, di depan ada B, di depan ada C. Sama saat kita datang ke gereja, kita devotion setiap hari, kita fokus sama apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Bukannya hanya melakukan rutinitas. Bukan hanya karena, oh saya disuruh orang tua saya ke youth setiap hari Sabtu. Terus tadi dapat apa? Nggak tahu sih tadi buka TikTok waktu dengar khotbah. Nah, kita perlu fokus teman-teman. Kita perlu, kalau kita nggak mendengarkan, ya hidup kita nggak berubah karena kita nggak melakukan. Kenapa nggak melakukan? Karena kita nggak mendengarkan. Waktu saya dulu ikut youth seumuran teman-teman, saya masih SMA, saya pernah ya, teman saya sama teman-teman saya ajak, yuk ke youth rame-rame duduk.
terus yang di depan khotbah. Hari ini kita akan baca firman Tuhan tentang 5 roti 2 ikan. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dia lagi siap-siap mau catat HP, begini. Tiba-tiba pas dia kelar denger itu, handphonenya berubah orientation jadi begini. Tahu ngapain? Bukan videoin, main. Ya, bukan videoin khotbahnya, rajin dia mau diupload di YouTube kali ya. Taruh di TikTok bikin reels, enggak, dia main. Tanya dong, lu kenapa lu malah main handphone? Iya habis saya udah pernah denger, gitu katanya. You know what teman-teman, saya cuma mau bilang begini, kalau kita baca Alkitab puluhan tahun yang lalu sama sekarang sama, cuman bukan berarti kita cukup baca sekali terus kita mengerti dan kita tahu harus ngapain. Setiap kali kita baca, selalu ada revelation yang baru. Nah saya mau katakan sama teman-teman, kita perlu fokus mendengarkan. Ya, perlu fokus dan mencatat. Kenapa? Kalau kita nggak catat, kita lupa. Kalau kita lupa, kita nggak melakukan. Hidup kamu berubah saat kamu melakukan, nggak hanya mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau nggak dicatat, apalagi melakukan. Kalau mendengarkan aja nggak dicatat. Karena kita perlu catat, saya membiasakan ini. Dulu saya punya prinsip gini, kalau gua nyatet, ntar gua susah nih ngikutinnya nih. Cuma saya pikir-pikir, saya dengerin pun namanya manusia, inget nggak khotbah 2 minggu lalu? Nah kalau saya sekarang, kalaupun saya lupa, sebentar ya, saya buka dulu note saya. Tentang ini. Tapi kalau saya nggak nyatat, saya lupa, udah hilang tuh. Makanya kita perlu mencatat. Bilang dong kiri kanan, bro, catat dong bro. Itu yang pertama, open your ears. Yang kedua, jiwa itu apa sih? Jiwa itu terdiri dari 3. Apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak. Seringkali kita mendengarkan, udah masuk nih ke kuping. Ya, udah masuk ke kuping, udah dengerin nih. Saya dengerin kok khotbahnya, saya devotion setiap hari, saya dengerin kok apa yang firman Tuhan mau katakan sama saya. Tapi mentok di mana? Mentok di sini. So, yang kedua, we need to open our mind. Open your mind. Seringkali kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dengerin Tuhan maunya seperti apa, instruction seperti apa, tapi mentok di kepala. Kenapa? Karena kita merasa pendapat kita kok berbeda. That's why penting kita menjadi orang yang teachable. Teachable itu apa sih? Mau diajar. Kita baca firman Tuhan, loh ini yakin mengasihi musuh? Masa mengasihi musuh? Musuh mah dijahatin balik gitu kan. Itu kan pikiran. Kita udah dengerin nih, kita tahu firman Tuhan bilang apa. Kita tahu khotbahnya ngomong apa. Tapi mentok di kepala, kenapa? Karena kita punya pikiran kita sendiri. Yakin, kok musuh malah dimaafkan? Enak aja, dipukul balik dong, itu kan pikiran. Loh kok berilah maka kamu akan diberi. Yang ada memberi, lama-lama duit saya habis, yang harus bisa beli ini, bisa enjoy ini, jadi gak bisa enjoy. Kenapa? Karena diberi sama orang lain, ini gak masuk akal nih. Seringkali kepala kita malah jadi dindingnya. Menghormati, enak aja, orang aja gak hormatin saya, ngapain saya hormati orang? Waduh, seringkali kita nggak bisa masuk ke step berikutnya, hidup kita nggak bisa maju. Kenapa? Karena punya dinding, udah masuk telinga, tapi mentok di kepala. Dan kita perlu belajar untuk membuka pikiran kita. Saya boleh minta tolong nggak? Jeremy boleh pinjam jaket kamu nggak sebentar? Boleh kasih tepuk tangan buat Jeremy nih? Oh ya, Varsity. Ternyata saya lupa bawa props, thank you ya, sebentar. Kembalikan tempat duduk, silakan. Thank you. Teman-teman pernah nonton Karate Kid enggak? Pernah ya? Teman-teman tahu this scene tahu? Ya kan? Pick up a jacket, hang your jacket, take it off. Put on jacket, ya kan? Take off your jacket, taruh, ambil, Terus saat si Dre-nya lakukan ini terus menerus,
Dia ngomong apa? Mr. Han, ini mau sampai kapan kita ambil jaket ini, kita mau fashion show gitu sama maksudnya kan. Bukannya kita lagi mau belajar kungfu gitu, gue mau berantem nih. Udah ambil jaket, pakai lagi. Nih Mr. Han, ini mau sampai kapan nih jaket-jaket gini kan, waduh. Tapi tahu pas Mr. Han-nya, tahu dia bisa, kok gue bisa nangkis, dia bisa, dah. Ternyata selama ini dia nggak tahu kalau ternyata yang dilakukan itu tuh ada faedahnya, ada dampaknya. Tapi karena di pikirannya ini adalah hal yang tidak berguna, dia komplain. Tapi saat Mr. Hana bilang, lihat nih gue kasih tahu lu, sebenarnya selama ini dia lakukan itu berguna. Bahkan secara nggak sadar, dia udah tambah jago kungfunya. Teman-teman, kalau kita ketutup sama dinding pikiran kita terus, kita nggak bertumbuh, kita nggak teachable. Tapi saat kita teachable mau belajar, udahlah gue nggak ngerti banget nih firman Tuhan, gue nggak kuliah teologi, gue baca baru bisa sepasal-sepasal, bahkan saat-saat. Tapi walaupun saya nggak terlalu ngerti gimana, tapi saya mau lakukan karena ini firman Tuhan, hidup kamu berubah. Walaupun mungkin teman-teman saya, FCL saya lebih pintar, lebih ngerti, tapi kalau Tuhan bilang hormati, saya hormati. Kalau Tuhan bilang mengasihi musuh, saya mengasihi musuh. Di situ hidup kamu berubah. Karena kita membuka pikiran kita. Boleh bilang kiri kanan, bro, buka pikiran. Thank you Jeremy. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Jeremy? Ini Dre-nya Gilgal Youth nih, mantep nih. Nah, salah satu firman Tuhan yang dulu menurut saya ini aneh banget, yaitu adalah hormatilah orang tuamu, maka panjang umurmu di bumi. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mengerti saya, orang tua saya nggak ngasih apa yang saya mau, orang tua saya kayaknya mungkin nggak sayang sama saya, karena mungkin orang tua saya nggak peduli sama apa yang saya rasakan, dan mereka juga nggak hadir di mana waktu-waktu saya perlu mereka hadir. Jadi buat apa saya menghormati mereka? Dan itu terus ada di pikiran saya. Saya nggak bilang orang tua saya jahat, cuman sayanya dulu lagi ngaco aja sayanya. Ya, saya lagi punya masalah, saya menghendaki A, B, dan C, dan D, cuman orang tua saya nggak melakukan seperti yang saya inginkan. Lagi-lagi bukannya mereka jahat, cuman sayanya lagi stres kali ya, lagi stres, lagi depresi. Sehingga saat saya baca firman Tuhan ini, kok kayaknya ada yang aneh. Tapi saya belajar teachable. Walaupun orang tua saya tidak ideal, walaupun orang tua saya tidak melakukan hal-hal yang saya demand atau expect mereka lakukan, tapi saya tahu ternyata sebenarnya mereka sayang sama saya. Kenapa? Karena saya belajar ternyata saya masih disekolahin, ternyata saya masih dikasih makan, masih banyak dari orang lain saya lihat gak bisa disekolahin, makan juga gak dikasih makan, suruh cari makan sendiri. Saya disediakan rumah. Saya nggak tahu seberapa berharganya sebuah rumah sampai saya tahu harga untuk beli rumah dan cicilan KPR dan bunganya. Saya dijaga, saya dicari. Dulu buat saya, kalau saya udah mulai SMP SMA, kan udah sering hangout sama teman-teman ya. Saya suka kesel kalau ditanya, kamu udah di mana, kamu kapan pulang, kamu udah di mana, kamu kapan pulang, kamu udah di mana, kamu kapan pulang. Ini nggak ngerti ya orang lagi have fun, lagi enjoy sama teman-teman ya. Tapi ternyata saya dicariin, begitu banyak teman-teman saya yang gak dicariin sama orang tuanya sendiri. Makanya dari situ saya belajar, ini maksudnya firman Tuhan. Dan saya gak mau diblok oleh dinding pikiran saya sendiri, sehingga saya belajar melakukan ini. Saya belajar menghormati orang tua saya. Waktu saya kuliah di Singapura beberapa tahun yang lalu, saya bikin sebuah komitmen begini. Saya harus telepon orang tua saya duluan sebelum mereka telepon saya. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka dan saya menghormati mereka. Dan setiap kali telepon begitu, mereka senang karena mereka ditelepon. Mama saya bilang, udah telepon, thank you ya. Itu saya melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya saat saya melakukan firman Tuhan, saat saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan, hidup saya bertumbuh, berbuah maju. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Dan saya udah lewat, tapi izinkan saya yang terakhir, tubuh, jiwa, roh. Yang terakhir adalah open your heart. Buka hati. Amsal 1 ayat 1-3 berkata begini, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked,
or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Meditates, merenungkan siang dan malam. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Kayak pohon ditaruh di aliran air, itu bertumbuh, makanannya ada, airnya ada, bertumbuh lebat. Kenapa? Karena mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka senang membaca Taurat dan firman Tuhan. Karena itu kita perlu membuka hati kita dan merenungkan. Jadi nggak hanya sampai di kuping, jangan sampai di kepala doang, tapi sampai ke hati. Karena saat hatinya diubahkan dari dalam keluar, hidup kita seluruhnya diubahkan. Saat dari hati kita buka, hidup kita berubah, keuangan kita diubahkan, sekolah kita diubahkan, hubungan kita diubahkan, kesehatan kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Semua diubahkan. Kenapa? Karena terpancar dari hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. So gimana biar hidupnya bisa maju? Kita perlu buka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Waktu saya baca Alkitab, saya belajar begini, you know apa yang sangat bagus dari Alkitab, semakin kita baca, renungkan, semakin kita dekat sama Tuhan, tahu Tuhan pengennya apa. Saya pernah baca tentang kisah bangsa Israel yang batu banget. Ya, saya baca cuma sepasal, cuma secoplok-coplok doang, makanya jangan baca kitab itu comotologi, baca seluruhnya. Dan saya belajar, bangsa Israel perjalanan panjang juga ya, udah dikasih ini, malah batu. Istilahnya tuh tegar tengkuk. You know tegar tengkuk, tegar tengkuk is bebal. Ya, bebal dibilangin nggak mau. Ya, nah ternyata orang bangsa Israel kenapa begini banget sih? Terus saat saya baca the whole story, dan saya buka hati saya buat merenungkan, dan saya dapat sebuah conclusion. Ini bangsa Israel batu banget kayak gua. Akhirnya di hati saya jadi ada kayak sebuah mirror. Bukannya saya bilang ini bangsa Israel gini, tapi ini gini banget. Saya juga. Kemarin saya juga udah dibilangin saya gak lakukan. Iya ya. Saat saya buka hati saya mau belajar berubah. Diubahkan dari dalam keluar. Pelan-pelan hidup saya mulai berubah, tambah maju, tambah maju, tambah maju. Di titik terendah hidup saya kayaknya pernah cerita di Youth, di mana saya pernah dimusuhin sekelas, bahkan satu angkatan gak mau temenan sama saya. As simple as saya baca Alkitab, saya lihat gila ya ada orang, ada personal, ada person yang mati di kayu salib supaya saya bisa hidup, buat saya bisa merasakan damai, saya bisa merasakan surga, dan nama orang ini namanya Yesus. Dan Yesus yang sama. Saya baca di firman Tuhan, mati di kayu salib buat teman-teman juga. Whatever your background is, whatever teman-teman yang sedang hadapi, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang sama kalian. When I learn this truth, saat saya devotion, saat saya baca Alkitab, Yohanes 3:16, ternyata ada yang sayang sama saya. Walaupun manusia bisa reject saya, ada seorang yang selalu setia nungguin saya, nemenin saya, namanya Yesus. Dan Yesus yang sama juga setia buat menemani teman-teman, buat menjaga teman-teman. Buat kalian bisa berbalik, hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan dalam teman-teman, teman-teman dalam Tuhan. Dan di situ hidup saya diubahkan. So, kita lakukan ini devotion, hari demi hari, saat teduh ambil waktu sama Tuhan, bangun intimacy. Saat kita mendengarkan Tuhan, dari firman-Nya, dari sermon, dari apapun itu, pertama buka telinga kita, open your ears. Fokus. Ya, walaupun banyak suara-suaranya tapi fokus. Yang kedua, open your mind. Walaupun kepala kita bilangnya apa yang lain, kok begini, kok begitu, tapi kita coba buka kepala kita. Walaupun saya masih belum mengerti, tapi saya melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, open your heart. Tuhan mau jamah hidupmu, hatimu. Tuhan mau kita ngalamin kebebasan. Tuhan mau kita ngalamin damai. Tuhan bilang, udah taruh aja bebannya sini yang gue angkat. Ku kasih kuknya ringan. So, saya gak ngerti teman-teman punya masalah tantangan apa. Cuman saya mau bilang kalau Tuhan mengerti dan Tuhan sayang sama kamu. Kita buka hati kita akan ngalamin kasihnya Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan kami bersyukur pada hari kami belajar untuk listening. Speak Lord, I'm listening. Tuhan kami membuka hati kami karena kami tahu Tuhan Yesus sayang sama kami, mengasihi kami.
Kami percaya setiap hal yang kami dengar firman Tuhan kebenaran gak akan sia-sia. Tapi setiap firman Tuhan ditabur akan bertumbuh berbuah. Dan kami percaya hidup kami akan terus naik serupa Kristus. Walaupun di tengah tantangan yang ada, masalah yang ada. Tapi kami percaya saat kami melakukan firman Tuhan setiap hari mendengarkan devotion. Ambil waktu bangun intimasi sama Tuhan. Hidup kami akan terus bertumbuh. Dan Tuhan menjaga jalan-jalan orang-orang yang setia. Saat kami melakukan ini dengan setia, kami percaya kami gak sendiri tapi Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Belajar sesuatu? Coba tanya kiri kanan, kapan terakhir kali baca Alkitab? Gitu, coba. Berapa bulan yang lalu terakhir kali baca Alkitab? Coba. Hari ini bertobat ya, kita mulai lagi belajar ya. Sediakan waktu, jangan kasih waktu sisa. Dan kita juga mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali ke Gilgal Youth. Boleh kita berikan applause. Karena kalian udah sediain waktu, datang ya, mungkin udah effort ke sini. Dan selamat datang di Gilgal Youth. Kalian bukan orang asing, you're part of this generation. Kita rindu teman-teman juga untuk bisa jadi bagian dari keluarga Gilgal Youth. So if you guys want to join the community, kita punya namanya Family Cell. Ini our community. Untuk kita bisa sama-sama belajar, bertumbuh, punya teman, diarahkan bersama-sama. So if you guys interest, teman-teman rindu mau tergabung, just scan the QR code. Atau teman-teman bisa juga ke booth di lantai 1 ya. Di bawah ada tim care yang nanti akan bantu teman-teman diarahkan ya ke family cell yang tepat sesuai dengan teman-teman semua supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Oke? Kalau udah yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh by the way hari ini Cinasianya ada 2 ya. Jadi ada Tasya di sini. So if you wanna say hi ya, udah jauh-jauh sini. And yuk kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan ke atas kasih-Mu bagi setiap dari kami anak muda di tempat ini. Karena anak muda, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkatilah kehidupan-Mu, berkatilah masa depan-Mu, diberkatilah studimu, kuliah, sekolahmu diberkati. Berkatilah keluargamu, hubungan anak-anak dengan orang tua diberkati, dengan saudara diberkati. Diberkatilah kesehatanmu, dan kau yang single berjumpa dengan pasangan hidup yang tepat, indah pada waktunya. Yang in relationship, kau diberkati dalam hubungan yang kudus. Setiap tangan-tangan yang terangkat diurapi Tuhan, sehingga apapun yang kau kerjakan akan berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Ada kasih karunia Kristus, pertolongan, persekutuan, serta tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Sampai kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan kami terima berkat ini Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak muda sama-sama katakan, amin. Have a nice weekend guys, God bless you all. Teman-teman boleh silakan duduk and let the usher team guide you to leave the room. God bless.